Rudal Amerika Serikat menghantam area dekat rumah sakit kanker anak di kota Ahza, Iran Barat Daya. Sejumlah pasien anak-anak yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi. Suasana mencekam saat serangan rudal menghantam area dekat RS Kanker Anak. Dokter berlarian mengevakuasi semua pasien anak yang dalam kondisi kritis. Bahkan beberapa di antaranya sedang menjalani operasi saat serangan AS menghantam kawasan sekitar rumah sakit. Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran dan sejumlah negara. Iran pun menegaskan akan menyerang balik seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat, salah satunya sistem komunikasi, depot bahan bakar, sistem pertahanan udara, serta lokasi pengawasan milik militer Amerika Serikat. Serangan ini merupakan respon atau balasan atas operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap strategis Iran. Sebelumnya, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Rudal Amerika Serikat menghantam area dekat rumah sakit kanker anak di kota Ahza, Iran Barat Daya. Sejumlah pasien anak-anak yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi. Suasana mencekam saat serangan rudal menghantam area dekat RS Kanker Anak. Dokter berlarian mengevakuasi semua pasien anak yang dalam kondisi kritis. Bahkan beberapa di antaranya sedang menjalani operasi saat serangan AS menghantam kawasan sekitar rumah sakit. Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran dan sejumlah negara. Iran pun menegaskan akan menyerang balik seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan. Sementara itu pemirsa, tadi malam Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di wilayah Erbil, Irak. Ya, sistem pertahanan udara diaktifkan dan berhasil menembak jatuh drone Iran. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan dan suara sirine terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Pasukan Zionis Israel kembali membunuh salah satu anggota sniper Hamas di jalur Gaza, Palestina. Omar Ahmad Abu Kashim merupakan salah satu anggota sniper Hamas. Sepanjang perang, Omar terlibat dalam pelaksanaan rencana penyerangan terhadap Zionis Israel di Gaza. Selain itu, Zionis Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api.
Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis siang. Ya, dalam sidang ketiga ini, jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Persidangan, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHAP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Yang bersifat absolut dalam undang-undang. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Belum selesai pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan yang ketiga. Langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan status tersangka Roy. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari kemarin merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil membuat yang namanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah, itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Dituding gelar doktornya palsu, Roy Suryo tunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Roy juga tepis isu yang menyebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi, lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri.
orang dan sprindik dari Polda. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung di Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas mohon bantuannya untuk pos-pos terdekat. Sumber air di daerah Cipayung sudah mulai kering. Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok pada Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dari titik awal ke bagian lain. Astagfirullahaladzim, musibah ini musibah. Kebakaran di TPA Cipayung. Ada mobil yang baru 1 sama ambrol 1. Meski api sempat merambat, petugas yang terjun ke lokasi berhasil melokalisir api sehingga tidak menyebar lebih luas. Sudah menjalar ke atas dan sudah mulai perambatan. Mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada, sehingga sekarang kita antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan. Hingga Jumat pagi, petugas pemadam pun masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan peletakan batu pertama proyek abadi gas blok Masela yang berlokasi di Pulau Tanimbar, Maluku. Peresmian dimulainya proyek gas di Blok Masela dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui video conference dari Istana Negara, Jakarta. Presiden sempat meminta maaf kepada rakyat Maluku lantaran tidak bisa datang langsung ke lokasi proyek di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan rasa syukur lantaran setelah 3 dekade proyek strategis nasional yang telah ditunggu-tunggu tersebut akhirnya dibangun. Santi Om Namo Buddhaya. Dengan demikian, proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Ya, jadi saudara, nomor 2 tadi mengenai MBG,
akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Juhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari ungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerima manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Rabu. Dari rapat tersebut, bagian akan berhenti memberi MBG kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10. Yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X hari Kamis untuk membuka agenda tahunan Pasar Rakyat UMI 2026 dan meresmikan program becak listrik pariwisata. Tapi bunganya mungkin rendah. Purbaya mengungkapkan agenda ini penting dalam mendorong digitalisasi dan modernisasi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui penguatan sektor ultramikro, khususnya di bidang transportasi. Dalam kesempatan tersebut, saat ditanya wartawan di gelaran Piala Dunia 2026 menjagokan siapa, Purbaya menjawab dirinya menjagokan Argentina. Ia pun menyoroti dampak ekonomi Piala Dunia yang terasa di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan juga konveksi. Mau nemenin Pak Sultan, mau itu meresmikan becak listrik, program becak listrik di Yogyakarta. Final Piala Dunia, ya? Final Piala Dunia Argentina apa Spanyol ini? Saya bukan penggemar bola, tapi saya lebih suka Argentina kelihatannya. Ada hubungan ekonomi sama di Indonesia nggak, Pak? Ekonomi rumah makan kecil lah. Jadi kalau ada itu biasanya tuh mau pada rame nonton bareng atau tukang bikin kaos Argentina kan laku, Spanyol juga laku. Anggaran fantastis pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan tajam DPR RI. Nilainya mencapai 1,8 triliun rupiah, memicu pertanyaan besar soal transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Angka 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin di program Koperasi Desa Merah Putih mengundang polemik. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Koperasi, anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan rincian pengadaan kipas angin itu, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggaran. Sorotan muncul setelah disebut nilai pengadaan mencapai 1,8 juta rupiah per unit. Padahal harga kipas angin yang banyak dijual di pasar atau e-commerce berada di kisaran ratusan ribu rupiah. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak.
Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui adanya rencana belanja itu. Ia menyebut harga bisa berbeda pada merek tertentu. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Jadi apa namanya? Tapi itu saya nggak tahu persis. Hingga kini rincian pengadaan masih menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. Pemerintah diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program itu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan berkolaborasi dengan BUM Desa atau UMKM dan juga usaha masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa. Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan Koperasi Merah Putih sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Program ini diharapkan membangun sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, dan berbagai pelaku usaha lokal. Dalam seminar nasional yang digelar bersama 10 asosiasi desa di Jakarta, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan Koperasi Merah Putih akan berjalan berdampingan dengan usaha masyarakat. Yandri berharap masukan dari berbagai pihak dapat memperkuat pelaksanaan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Pengelolaan dana desa yang memang dirubah, kalau kemarin langsung ke semuanya ke pemerintahan desa, sekarang kan langsung sebagiannya itu digunakan untuk KDKMP. Tapi asetnya nanti kan jadi aset desa. KDKMP menjadi milik desa. Pendapatan Kopdes minimal 20% jadi pendapatan asli desa. Jadi ya dari desa untuk desa dan oleh desa. Sudah nggak ada yang berubah. Justru ada peningkatan. Kementerian Dalam Negeri memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah per tahun dengan meningkatkan kapasitas kepala desa. Ratusan kepala desa mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Para peserta dibekali materi manajerial, kepemimpinan, dan juga tata kelola pemerintahan agar pengelolaan dana desa berjalan lebih akuntabel. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Laode Ahmad mengatakan program digelar untuk mengantisipasi risiko hukum dalam pengelolaan dana desa. Peserta akan mendapatkan pendampingan dan evaluasi secara daring untuk memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan di desa. Ketika mereka pulang, dengan asistensi kita lakukan, ini ada asistensi setelah mereka belajar di sini itu kurang lebih 2 bulan, secara online. Kita pantau mereka, lalu kita asistensi, kemudian nanti kita akan evaluasi seberapa efektif mereka dari belajarnya tadi. Lalu kita berikan guidance yang lebih aplikatif lagi, selain yang mereka dapatkan di bangku belajar selama 3 hari di kampus ini. Berkaitan dengan aksi tawuran yang diduga akan dilakukan oleh kelompok gangster di Surabaya yang berhasil digagalkan oleh polisi. Petugas pun menangkap sejumlah remaja yang membawa senjata tajam dan hendak tawuran. Tim Perintis Direktorat Samapta Polda Jatim menangkap sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok dan diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Para remaja tanggung ini pun berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. 7 orang remaja yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 bilah senjata tajam dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Mereka tanpa sadar
berpapasan dengan kami, tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan anak-anak yang kita bisa amankan. Ada 7 orang dan membawa sajam. Demikian, Bapak. Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster. Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, ke-7 remaja beserta barang bukti diamankan Polsek Bubutan Surabaya. Guna mendalami dugaan rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam yang mereka bawa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Penggerebekan buron kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Pamekasan, Jawa Timur berlangsung tegang. Petugas sempat dihalangi keluarga tersangka saat melakukan penangkapan. Biarlah, Pak. Biarlah tengok bapaknya. Ketegangan terjadi saat polisi menangkap tersangka penyalahgunaan BBM subsidi yang telah buron selama 2 bulan. Keluarga tersangka sempat berdebat dan berusaha menghalangi petugas. Namun penangkapan tetap dilakukan. Dari lokasi, polisi menemukan ratusan drum, jeriken, dan tandon yang diduga digunakan untuk menampung solar subsidi. Polisi menyebut tersangka berperan menyiapkan stok solar yang kemudian dikirim ke gudang di wilayah Sidoarjo. Hingga kini, 6 tersangka telah ditangkap. Polisi juga menyita 3 unit truk dan masih menyelidiki jaringan penjualan BBM ilegal tersebut. Tersangka yaitu si tersangka ini menyediakan mengepul terkait minyak berupa solar yang dikumpulkan kemudian dijual kembali dan penadahnya tersebut sudah diamankan di sebelumnya. Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan BBM ilegal tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kosongnya stok solar di hampir seluruh SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat ratusan kendaraan harus mengantri panjang. Kelangkaan solar ini sudah lebih dari 3 pekan. Antrian kendaraan yang mengular sepanjang 2 km ini terjadi di sebuah SPBU di Jalan Merdeka, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah kendaraan sudah mengantre lebih dari 4 jam hanya untuk mendapatkan solar dengan pembelian yang dibatasi maksimal Rp300.000 bagi setiap kendaraan. Kelangkaan solar di Mandailing Natal sudah terjadi lebih dari 3 pekan, namun hingga kini Pertamina belum juga menambah pasokan solar ke setiap SPBU. Kelangkaan membuat warga harus susah payah mendapatkan solar hingga aktivitas mereka terganggu. Antri panjang. Kalau antri bang berapa lama itu bang? Kadang-kadang mau 3 jam, kadang mau 4 jam. Baru dapat? Meningkatnya konsumsi BBM subsidi pasca kenaikan harga BBM non-subsidi beberapa waktu yang lalu diduga menjadi pemicu kelangkaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Antrean panjang kendaraan di salah satu SPBU di Jalan Marelan Raya terjadi di saat banjir melanda kawasan tersebut. Meski harus berdiri dan melintasi genangan air, para pengendara memilih bertahan demi mendapatkan BBM subsidi. Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Pasar 3, Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini tetap berlangsung meski kawasan tersebut masih digenangi oleh banjir. Genangan air yang merendam area SPBU tidak menyurutkan niat para pengendara untuk mendapatkan BBM subsidi Pertalite. Sejumlah pengendara bahkan harus rela kaki mereka basah saat mendorong atau menuntun kendaraan di tengah genangan air. Bukaannya dari semalam nggak kebagian kita tutup. Nah hari ini buka ada tadi siang tadi ya mulailah ngantri seperti ini. Kalau untuk aktivitas abang sendiri selama ini gimana? Terkendala lah bang, kalau seperti ini bang. Kalau BBM seperti ini kita ngantri-ngantri, kita mau kerja, berangkat kerja mana guyuran hujan, ngantri miaknya begini. Para pengendara berharap
pasokan BBM tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Sumatera Utara memicu kekhawatiran warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan stok BBM masih aman. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara disebut bukan akibat habisnya stok BBM. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut hambatan terjadi pada proses pendistribusian dari depot menuju SPBU. Penyebabnya berkurangnya pengemudi truk tangki setelah terjadi pemberhentian massal. Untuk mempercepat penyaluran BBM, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri. Personil TNI dan Polri disiapkan untuk membantu distribusi baik sebagai pengemudi maupun pengamanan armada jika diperlukan. Ya, persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Permasalahan tenaga pengemudi merupakan urusan internal perusahaan, namun Bobi berharap gangguan distribusi dapat segera teratasi agar aktivitas ekonomi tidak terganggu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Aksi baku hantam terjadi antar dua kelompok pendukung anggota Dewan di kantor DPRD Riau. Kericuhan diduga dipicu oleh saat rapat membahas anggaran. Kericuhan terjadi di lobi kantor DPRD Riau Kamis sore. Kericuhan diduga terjadi antara dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau Indra Gunawan. Diduga keributan dipicu saat rapat membahas anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kedua anggota dewan itu adu argumen hingga terjadi kericuhan. Dari rekaman video, terlihat bentrokan meluas ke area lobi DPRD Riau, melibatkan sejumlah pria diduga kelompok pendukung dari kedua anggota dewan tersebut. Sejumlah pendukung terlibat adu jotos dengan petugas keamanan dewan. Belum ada keterangan secara resmi dari perwakilan DPRD Riau terkait peristiwa tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Satu anggota TNI meninggal dunia dan 6 orang lainnya terluka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Kamis pagi. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI saat ini berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Sejumlah personil TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD rumah sakit. Sebelumnya, ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 anggota TNI gugur dan beberapa lainnya luka-luka. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan
membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat Kementerian Agama menanggapi dugaan peledakan bom rakitan berdaya ledak rendah oleh seorang siswa di lingkungan Man3 Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini menjadi penanda pentingnya pencegahan kekerasan tidak hanya di lingkungan sekolah, namun juga di dunia digital. Seorang siswa berusia 17 tahun diduga meledakkan bom rakitan berdaya ledak rendah di lingkungan Man3 Padang, Sumatera Barat. Tidak ada korban dalam insiden tersebut dan polisi masih mendalami kasus ini. Dugaan sementara, aksi tersebut dipicu perundungan. Yang selama ini selalu kita dengungkan pentingnya anti kekerasan, ini juga tidak kalah pentingnya kita mencegah anti kekerasan di dunia digital, di dunia medsos. Karena memang kasus seperti ini ternyata tidak belajar dengan cara-cara yang konvensional, yang lewat offline. Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung Jumat hari ini. Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri X Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan di Republik ini. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda,
apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Kendati telah menerbitkan sprindik baru, Kejagung memastikan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan kepolisian dalam pengusutan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah rumah yang berada di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 5 rumah warga. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di Jalan Kayu Tinggi, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Para pemilik rumah dan juga warga di sekitar lokasi yang melihat api membesar hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Petugas pemadam dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak meluas. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 5 rumah warga. Kami langsung melakukan lokalisir TKP dan semuanya bisa berjalan lancar. Untuk bangunan itu ada, kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api berasal dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Kasus kebakaran ini kini ditangani kepolisian wilayah Jakarta Timur untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palufi, iNews melaporkan. Gara-gara nobar sepak bola Piala Dunia, laptop dan ponsel milik seorang warga di kawasan Tambora, Jakarta Pusat raib. Pelaku yang membawa barang curian sempat rekam kamera pengintai sekitar lokasi kejadian. Seorang pria terekam CCTV tengah membawa laptop dan ponsel di Jalan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Laptop dan ponsel ternyata dicuri dari rumah seorang warga, Jidan Aldiansyah. Jidan mengaku baru menyadari laptop dan ponselnya hilang saat bangun tidur. Sebelumnya korban bersama dengan teman-temannya nonton bareng sepak bola Piala Dunia. Nah itu teman saya balik di jam sekitaran 2:30 subuh. Jam 2:35 lah. Terus habis itu saya tutup pintunya karena saya udah ngantuk. Saya tidur di situ. Jam 7 saya dibangunin mama saya, pintu kebuka. Katanya ada orang yang masuk. Juga pas saya cek di bawah bantal, laptop nggak ada, HP pun juga nggak ada. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 21 juta rupiah. Hingga kini, Polsek Tambora masih menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan CCTV dan saksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 sepeda motor milik warga di Medan, Sumatera Utara raib dicuri mantan satpam komplek. Pelaku diduga sakit hati usai dipecat dan menggunakan hasil kejahatannya untuk narkoba dan bermain judi. Tiga unit sepeda motor hilang di gondol kawanan pencuri di salah satu komplek Jalan Tangguk Bongkar 1, Medan, Sumatera Utara, Selasa malam. Pelaku berjumlah 3 orang, 2 sebagai eksekutor, sementara rekan lainnya memantau situasi. Salah satu pelaku juga mantan satpam yang pernah bekerja di lokasi kejadian. Pelaku tampak sangat hafal situasi hingga dengan mudah saat beraksi. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial F, menjual motor hasil curian untuk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi. Tersangka sakit hati karena mungkin sudah tidak bekerja lagi dan hasil kejaran digunakan untuk narkoba dan bermain judi. Pelaku diamankan pada saat bekerja sebagai kuli bangunan.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sosok jasad laki-laki ditemukan warga di belakang rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan anak angkat korban melakukan aksinya karena hubungannya tidak disetujui. Keseng sini nggak keseng. Viral di Res Narkoba Polda Sumatera Utara, dihujani batu oleh oknum warga saat akan menangkap seorang pengedar sabu di Medan, Sumatera Utara. Meski pelaku sempat kabur dan lebih dari sebulan diburu, pelaku akhirnya diringkus di kawasan Kapar Riau oleh polisi. Selain menangkap pengedar sabu, polisi juga mengamankan 2 oknum warga yang terlibat penyerangan. Polisi sudah menangkap 4 pelaku penyerangan, sementara 9 sisanya masih dalam pengejaran. Jadi tersangka F terkait dengan kasus narkotika yang di Mall Tatuli yang sempat viral itu sudah berhasil kami tangkap di wilayah Kampar, Provinsi Riau. Dan sekarang dalam proses untuk pemberkasan terhadap yang bersangkutan. Rekan-rekan sekalian, di balik pengungkapan itu juga ada tindak pidana yang lain, dan tindak pidana itu ditangani oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kini pelaku pengedar narkoba dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sedangkan pelaku penyerangan terancam hukuman di atas 2 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. DM dan NJS tak berkutik saat ditangkap usai membunuh Gatot Triwahyu yang jasadnya ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, salah satu pelaku pembunuhan ini ternyata adalah putri angkat korban sendiri. Pelaku DM mengaku membunuh korban karena hubungannya tidak disetujui serta kerap dimarahi korban sejak kecil. Sementara kekasihnya, NJS, mengaku membantu DM karena diiming-imingi akan diberi uang oleh DM. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuh. Tersangka mengaku memiliki motif karena hubungan dengan pasangannya tidak mendapat restu dari pihak keluarga dengan alasan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Warga sekitar sempat mendengar korban meminta tolong sebelum akhirnya menghilang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati atau 20 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang wanita muda pemandu lagu di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat ditemukan tewas di sebuah kamar hotel usai terlibat cekcok dengan teman prianya. Usai menghabisi korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Garis polisi membentang di kamar penginapan yang menjadi lokasi ditemukannya jenazah perempuan muda. Korban diketahui bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam di Pulau Punjung. Kasus ini terungkap setelah temannya datang ke Mapolres Darmasraya dan mengaku telah menghabisi nyawa korban. Polisi kemudian bergegas menuju lokasi dan menemukan korban tak bernyawa. Hasil penyelidikan menyebut tragedi bermula dari cekcok di tempat karaoke. Pertengkaran berlanjut hingga ke sebuah penginapan dan berakhir dengan dugaan aksi pencekikan yang merenggut nyawa korban. Datang ke kantor untuk melaporkan bahwasannya dia telah melakukan tindak pidana itu pembunuhan terhadap seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini merupakan seorang pacarnya. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diautopsi. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi untuk mengungkap motif pasti di balik pembunuhan ini.
Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi melakukan otopsi jasad seorang dokter yang jasadnya ditemukan di Semak Belukar di Pekanbaru. Usai diotopsi, polisi juga menemukan sejumlah luka pasca kematian di sejumlah bagian tubuh. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau melakukan otopsi terhadap jasad Dr. Alex Kristoloris untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari hasil otopsi sementara ditemukan luka berbentuk titik serta pembengkakan punggung tangan kiri dan memar pada kepala. Selain itu terdapat luka pasca kematian pada leher, dada, perut, punggung, dan kedua lengan akibat gigitan serangga-serangga. Memang di dalam otopsi ditemukan adanya sejenis luka hitam, lebam, namun hasil otopsi masih menunggu kurang lebih 2 minggu sesuai dengan informasi dari Kabidokes. Sebelumnya Dr. Alex dilaporkan hilang pada Senin sore lalu. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Semak Belukar di samping RSUD Siak. Hingga kini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dokter PPDS yang baru bertugas 2 minggu ini. Tim forensik Polda Riau masih terus melakukan pendalaman guna mengetahui motif dari pembunuhan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat, salah satunya sistem komunikasi, depot bahan bakar, sistem pertahanan udara, serta lokasi pengawasan milik militer Amerika Serikat. Serangan ini merupakan respon atau balasan atas operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap strategis Iran. Sebelumnya, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Rudal Amerika Serikat menghantam area dekat rumah sakit kanker anak di kota Ahza, Iran Barat Daya. Sejumlah pasien anak-anak yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi. Suasana mencekam saat serangan rudal menghantam area dekat rumah sakit kanker anak. Dokter berlarian mengevakuasi semua pasien anak yang dalam kondisi kritis. Bahkan beberapa di antaranya sedang menjalani operasi saat serangan AS menghantam kawasan sekitar rumah sakit. Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran dan sejumlah negara. Iran pun menegaskan akan menyerang balik seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan. Sementara itu, tadi malam Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di wilayah Erbil, Irak. Ya, sistem pertahanan udara diaktifkan dan berhasil menembak jatuh drone Iran. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan suara dan juga suara sirine terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Dan serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Pasukan Zionis Israel kembali membunuh salah satu anggota sniper Hamas di jalur Gaza, Palestina. Omar Ahmad Abu Qasim merupakan salah satu anggota sniper Hamas. Sepanjang perang, Omar terlibat dalam pelaksanaan rencana penyerangan terhadap Zionis Israel di Gaza. Selain itu, Zionis Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Israel masih terus meneror warga Palestina di tepi barat. Pemukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Khan Yunis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju hingga menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Yunis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit, menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus mengkhawatirkan. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit. Letusan ini menjadi salah satu episode erupsi paling dramatis dalam beberapa waktu terakhir. Rekaman video memperlihatkan lava berwarna merah menyembur dari kawah Kilauea seperti air mancur raksasa. Erupsi terbaru ini menghasilkan semburan lava setinggi sekitar 290 meter dan berlangsung selama lebih dari 8 jam sebelum akhirnya mereda. Otoritas tepat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi abu vulkanik dan material ringan lainnya yang dapat terbawa angin dari kawah ke wilayah sekitarnya. Aksi heroik seorang polisi di Cina menyita perhatian dalam operasi evakuasi ribuan warga akibat banjir besar yang melanda kota Shenyang. Seorang polisi relawan menjadi pahlawan di tengah bencana banjir yang melanda kota Shenyang, Provinsi Liaoning, China. Detik-detik menegangkan terekam saat seorang perempuan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam arus banjir yang deras. Tanpa berpikir panjang, polisi pembantu Sun Peng langsung meloncat ke dalam air dan berhasil menyelamatkan korban hanya dalam hitungan detik. 困在家里，但是也有在自救的，就是也有从楼里走出来了。我们当时就把这个群众在原地给救上来了，把这个铲子放平了，然后把这个群众搁这面接上来。这个女士呢，可能就是重心失衡了，脚底滑了一下，她就一头栽到水里了。等我转过头来的时候，我一看她那个状态，她肯定是自己站不起来了，因为她已经出现慌乱的那个拨水的动作了。 Petugas polisi dan relawan berjuang mengevakuasi warga dari kawasan terdampak. Alat berat digunakan untuk memindahkan warga yang terjebak menuju tempat yang lebih aman. Banjir di subdistrik Kaokan, distrik Hunan, telah berdampak pada hampir 3.000 kepala keluarga. Operasi penyelamatan berlangsung di tengah kondisi arus yang deras dan beresiko tinggi. Kebakaran hutan besar melanda Turki. Kobaran api melahap kawasan hutan di Provinsi Muğla, memaksa lebih dari 1.000 orang mengungsi dan memicu operasi pemadaman besar-besaran. Kebakaran hutan yang bergerak cepat terus berkobar di distrik Milas, Provinsi Muğla, Turki. Ratusan petugas berjuang menaklukkan si jago merah yang terus menjalar di tengah kondisi cuaca ekstrim. Rekaman video memperlihatkan kobaran api raksasa melahap hutan, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit. Suhu udara yang tinggi dan kelembapan yang rendah membuat api menyebar dengan sangat cepat. Sebanyak 1.120 warga dan wisatawan dievakuasi dari hotel serta kawasan liburan demi menghindari ancaman api. Operasi ini melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat, lebih dari 500 personil, dan puluhan kendaraan pemadam kebakaran. Meski otoritas menyatakan kebakaran sebagian besar telah berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan dan memadamkan titik-titik api yang masih tersisa.
Kebakaran ini menjadi ancaman serius di tengah puncak musim wisata saat jutaan pengunjung memadati wilayah pesisir Turki. Kebakaran hutan raksasa juga terjadi di Spanyol. Lebih dari 4.500 hektar lahan dan hutan ludes dilalap api, membuat ratusan warga terpaksa mengungsi. Kebakaran hutan besar terus berkobar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza, Spanyol. Api telah melahap lebih dari 4.500 hektar lahan pertanian dan hutan. Petugas pemadam kebakaran berjuang menyemprotkan air ke kawasan hutan yang telah hangus di tengah kumpulan asap tebal yang masih menyelimuti lokasi kebakaran. Pihak berwenang menyatakan status darurat masih berada pada level 2. Lebih dari 400 personil gabungan dari pemerintah daerah, otoritas nasional, dan militer telah dikerahkan untuk menekan penyebaran api. Kebakaran yang mulai terjadi pada 15 Juli di wilayah Quinjovias telah memaksa ratusan warga mengungsi dan menghanguskan ribuan hektar lahan. Api bahkan mencapai kota Asin dan merusak sedikitnya 10 rumah. Luke Anthony Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di KJRI Sydney, Australia. Luke siap berjuang membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, Luke Anthony Vickery akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah proses naturalisasi panjang yang dimulai sejak awal tahun 2026. Pemain berusia 20 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan yang dipimpin Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas di KJRI Sydney, Australia pada hari Kamis 16 Juli 2026. Vickery memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Luke antusias untuk membela timnas usai dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia. Hello Timnas fans, I'm here in the embassy. I'm so proud to become Indonesian and represent Indonesia on a national stage. I'll see you all at the stadium. Luke Vickery yang lahir pada 25 Oktober 2005 adalah seorang pesepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang sayap untuk klub A-League MacArthur FC. Ia semula diproyeksikan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026, tapi pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut Vickery tidak dilepas oleh MacArthur FC. Meski belum bisa membela timnas Indonesia, Vickery menyatakan siap berjuang untuk membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2030.